YouTube. Baik teman-teman sekalian, tanpa untuk berpanjang lebar karena antum sudah menunggu dari tadi ya. Marilah kita mulai seminar kita pada pagi hari ini dengan pemateri kita Al-Ustadz Abdurrahman Fahmi dengan tema yang berjudul Bersama Bahasa Arab Go International. Seperti itu. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bersama bahasa Arab kita go internasional. Baik, untuk Ustadz Abdurrahman Fahmi al-waqt iyyakum. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad allamtana innaka antal alimul hakim. Dikatakan bahwasanya inna min ahami ma ja'at ilaihi rasul ba'da tauhid huwa jam'ul kalimah wa ikhtilaful qulub wal masyair. Bahwasanya hal yang paling terpenting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tauhid ya, setelah mengesahkan Allah adalah dakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah inilah kemudian yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umat-umat beliau ya, generasi zaman setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah ulama salaf untuk selalu melanjutkan kegiatan dakwah. Maka dakwah adalah tugas utama fardhu ain untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan fardhu kifayah. Dakwah adalah fardhu ain. Ketika kita diperintahkan, ketika kita bertemu, bersosialisasi dengan masyarakat, kita berhidup berumah tangga dengan keluarga kita, kemudian ada satu di antara keluarga kita yang melenceng daripada syariat Islam, yang kurang baik sholatnya, yang kurang baik perilakunya, maka kita diwajibkan untuk berdakwah. Kalau tidak berdakwah, maka dosanya orang-orang di sekeliling kita akan kembali kepada kita juga. Makanya baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita hakikah daripada fungsi dakwah itu tidak usah banyak-banyak. Ya. Dakwah itu tidak perlu muluk-muluk dengan berbagai macam ayat dan berbagai macam hadis. Dakwah itu cukup ajarkan yang baik, ya, balighu anni walau ayah, satu ayat saja sudah cukup, maka kita sudah termasuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kaitannya dakwah ya dengan bahasa Arab? Atau apa kaitannya bahasa Arab dengan dakwah? Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Arab sangat berperan untuk kesuksesan dakwah, khususnya dakwatul Islam. Karena insya Allah di sini agamanya Islam semua ya. Dakwatul Islamiyah itu tidak bisa lepas kesuksesannya daripada bahasa Arab itu sendiri. Karena bahasa Arab, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bahasa Arab ini adalah sebuah kunci, wa miftahun najah. Bahasa Arab ini miftahun najah, kunci kesuksesan. Sukses dalam apa? Kalau mau saya katakan dakwah bil lughal arabiyyah ini, bahasa Arab adalah miftahun najah, kunci kesuksesan dalam segala hal. Fit ta'allum, dalam belajar, fit dakwah, dalam dakwah, dalam hidup berumah tangga, dalam bersosialisasi bersama masyarakat, bahkan dalam kesuksesan kita di akhirat pun ditentukan dengan bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pertanyaan di kubur nanti bukan pakai bahasa Madura, pertanyaan di kubur itu pakai bahasa Arab. Tapi bukannya pertanyaan di kubur itu nanti bisa kita pelajari dari di dunia, tidak. Akan tapi kesuksesan kita bisa menjawab pertanyaan para malaikat, itu pun ditentukan dengan berapa amal ibadah kita, bagaimana amal ibadah kita di dunia. Dan tentunya kesuksesan seseorang hidup di dunia dengan segala macam amal ibadah, ditentukan dengan bahasa Arabnya. Hakadha. Ya. Satu, bahasa Arab itu sangat berperan di dalam kesuksesan dakwah al-Islamiyah. Kalau kita lihat dalam sejarah penyebaran dakwatul Islam, dakwah agama Islam di Indonesia, para wali songo, para ulama-ulama kita terdahulu itu kebanyakan mereka berasal dari Arab. Ya. Sehingga bahasa Arab ini sangat berperan dalam kesuksesan dakwah mereka. Apa perannya bahasa Arab? Satu yang paling mendasar yang harus kita ketahui bersama, bahwa dalam bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab kita bisa memahami unsur-unsur dakwah, magasid Islamiyah dan lain sebagainya. Kita bisa memahami unsur-unsur dakwah dengan bahasa Arab. Unsur-unsur dakwah ya, asluddin
Maqasiduddin, maqasidus syariah, unsur-unsur dakwah yang kita maksud di sini adalah Al-Qur'an, hadis, ijma' para ulama, dan qiyas para sahabat dan lain sebagainya. Ketika kita bisa memahami bahasa Arab, kita mengerti tentang bahasa Arab, maka kita akan mudah memahami unsur-unsur syariat untuk berdakwah. Kita akan lebih paham hadis Nabi besar Muhammad. Kita akan lebih paham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengimplementasikan kajian, ajaran-ajaran agama Islam di dalam kehidupan kita, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Ya, kemudian mengajarkan kepada orang lain setelah kita praktekkan dalam diri kita sendiri. Karena hakikatnya manusia itu bisa mendapatkan gelar mulia. Manusia itu bisa mendapatkan gelar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita carikan selama ini adalah kemuliaan. Apa hakikatnya orang hidup di dunia mencari kemuliaan? Kekayaan itu nomor 2. Kaya nggak mulia sama saja. Tapi ketika mulia meskipun nggak kaya, hidup akan nikmat. Nah, bagaimana caranya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam kitab Manhajus Sawi itu dikatakan ketika orang yang ingin mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, maka dia harus praktekkan 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama, man alima, orang yang mengetahui. Kemudian wa amila, dan orang yang mengerjakan apa yang dia ketahui. Wa 'allama, kemudian dia mengajarkan apa yang dia ketahui. Ya, untuk mengetahui ilmu agama, mengetahui syariat, mengetahui ajaran Allah dan baginda Nabi Muhammad, kita butuh bahasa Arab. Ya. Kemudian untuk mengamalkan kepada diri kita, tentunya juga kita butuh pemahaman bahasa Arab untuk mengimplementasikan dakwatul Islamiyah, ajaran-ajaran syariat baginda Nabi Muhammad dalam diri kita. Dan kemudian untuk mengajarkan kepada orang lain, lebih diharuskan lagi kita menggunakan bahasa Arab untuk bisa memahamkan mereka dengan bahasa yang lebih jelas. Hadza man amila wa alima wa 'allama. Ketika orang mengetahui, orang mengamalkan, dan orang mengajarkan ilmunya, maka dia akan yud'a adiman, mendapatkan julukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadzal awal. Ya, untuk memahami unsur-unsur agama, nususuddin, ya, unsur-unsur syariat dalam agama Islam ini, kita harus menggunakan bahasa Arab. Susah kalau orang belajar bahasa terjemahan, susah untuk berdakwah al-Islamiyah. Karena pada dasarnya kita kembalikan lagi kepada apa yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya semua orang wajib berdakwah. Semua manusia wajib berdakwah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, dan lain sebagainya. Dakwah itu hukumnya wajib selama ada orang yang kita lihat dengan kacamata syariat melenceng dari panduan-panduan hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus dakwah kepadanya. Jangan ada alasan kita tidak pantas untuk berdakwah, karena dakwah itu bukan urusan pantas atau tidak pantas, tapi urusan mampu atau tidak mampu. Kita mendakwai orang tua kita sangat bisa. Apakah mampu? Jawabannya, itu pertanyaannya. Apakah mampu? Ketika kita tidak mampu, apa yang mendasarinya? Tidak paham materi, tidak paham syariat, tidak paham kajian-kajian agama, tidak paham unsur-unsur syariat. Itu yang membatasi kemampuan kita dalam berdakwah al-Islamiyah. Maka bahasa Arab sangat diperlukan dalam hal ini. Karena bahasa Arab adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Kalau kita mau ketahui bahwa bahasa Arab adalah segala sumber ilmu pengetahuan. Ya, bahasa Arab adalah sumber ilmu pengetahuan. Kalau kita dalam asriyah itu, asriyahnya Buya Hasan Baharun, kita di Darul Dakwah belajar asriyah dengan bahasa Arab dengan asriyah. Di situ dikatakan annal ulum ad-diniyah hiya kababi baitin wal arabiyyatu miftahuha. Fala yumkin fakkuhu illa biwujud dalikal miftah li ajli al-wusul ila dakhil al-bait al-wasi'. Bahwasanya bahasa Arab adalah kunci dari segala ilmu pengetahuan. Fal ulum ad-diniyah, ilmu agama, itu bagaikan sebuah pintu, wal arabiyyatu miftahuha. Dan bahasa Arab adalah kuncinya segala ilmu pengetahuan. Fala yumkin al-wusul ila dakhil al-bait al-wasi', maka kita tidak mungkin masuk ke dalam sebuah ruangan yang besar, yufakkih bab, untuk membuka pintunya, kecuali dengan miftah il-ulum ad-diniyah, kecuali dengan kuncinya ilmu agama. Apa kuncinya? Bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini adalah materi utama yang harus dipelajari oleh umat Islam. Bahkan sebelum generasi Islam belajar apa itu fikih, sebelum generasi Islam belajar apa itu akidah, sebelum generasi Islam belajar apa itu ilmu-ilmu agama yang lain, minal mantiq dan lain sebagainya, yang harus dipelajari terlebih dahulu adalah lughatul arabiyyah. Belajar bahasa Arab. Karena ini miftah, ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Maka itu pondok pesantren kami
Mungkin yang tahu, yang pernah dengar Pondok Pesantren Dalwa di Jawa Timur tempat kami belajar dinamakan Darul Lughah wa Da'wah. Darul Lughah wa Da'wah. Rumahnya bahasa dan rumahnya dakwah. Kenapa dinamakan Darul Lughah wa Da'wah? Bukan hanya sebatas nama. Ini ada sebuah filosofinya yang memang sangat real untuk kita praktekkan dalam belajar ilmu agama. Bahwasanya Darul Lughah wa Da'wah ini sebuah rumus yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam di akhir zaman. Sebuah rumus yang harus dipraktekkan ketika kita ingin sukses dalam beragama Islam. Apa rumus tersebut? Kenapa dinamakan Darul Lughah wa Da'wah? Li'annal ilm awwaluhu lughah wa akhirahu da'wah. Karena ilmu itu awalnya, awalnya selalu dimulai dari bahasa. Ilmu apapun selalu dimulai dari bahasa Arab. Ilmu, jangankan ilmu agama, ilmu-ilmu umum yang kita pelajari sekarang, apa itu matematika, apa itu biologi, kedokteran, sains dan lain sebagainya. Awwaluhu lughah. Awalnya selalu bermula dari bahasa Arab. Wa akhirahu da'wah. Dan akhirnya orang yang belajar ilmu agama, orang yang belajar ilmu apapun, akhiruhu dakwah, dituntut untuk berdakwah, mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bersambung ya, berkaitan ya, antara ilm dengan antara dakwatul Islamiyah dengan lughah al-Arabiyah. Li'anna al-ilm awwaluhu lughah wa akhirahu dakwah. Maka tidak dikatakan thalabul ilm. Tidak dikatakan thalabul ilm dalam konsep ini. Siapa thalabul ilm itu? Adalah orang yang belajar bahasa Arab sebagai awal untuk masuk ke dalam ilmu diniyah, kemudian dia mengajarkan ilmu diniyah dalam bentuk dakwah kepada orang lain. Ada konsepnya thalabul ilm. Kalau kita belajar ilmu bukan lewat bahasa Arab, terjemahan, googling dan lain sebagainya, maka tidak dikatakan thalabul ilm dalam hal ini. Karena kita tidak memahami unsur agama. Apa itu unsur agama? Adalah bahasa Arab. Ya. Ketika kita memahami bahasa Arab, kemudian kita belajar ilmu agama, dan kemudian kita mengamalkan apa yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita pelajari, mengajarkan kepada orang lain dalam bentuk apapun, baik mengajar, baik menulis, baik posting di internet, itu sudah disebut dakwah. Maka ini unsur thalabul ilm. Maka bahasa Arab berperan sebagai bentuk pengakuan kita terhadap ilmu agama, sebagai bentuk pengakuan kita terhadap dakwatul Islamiyah. Ada, ya. Dalam bahasa Arab itu berperan sebagai kuncinya ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita lupakan. Itu tadi rumusnya untuk belajar untuk ilmu agama adalah ilmu awwaluhu lughah wa akhirahu da'wah. Bahasa Arab adalah sumber segala ilmu pengetahuan, karena dengan bahasa Arab kita mulai pelajaran, dan dengan bahasa Arab juga kita akan menyebarkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kemudian yang kedua, ya, setelah yang pertama kita tahu bahwa bahasa Arab adalah unsur terpenting dalam mempelajari nususuddin, nususus syariah, maqasidul Islam, seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang kedua, bahasa Arab ini berperan untuk apa? Untuk kita memahami surat cinta yang Allah berikan dan yang Rasulullah SAW berikan kepada umat Islam. Ya, yang Rasul dan Allah berikan kepada umat Islam. Maka bisa dikatakan bahasa Arab ini adalah kuncinya untuk kita mengimplementasikan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan muhibbin Nabi. Tidak dikatakan orang yang cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah kalau dia tidak belajar bahasa Arab. Bahkan untuk mengungkapkan saja, tanpa kita belajar bahasa Arab, mengungkapkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad tidak akan cukup tanpa kita mempelajari bahasa Arab. Karena apa? Karena surat cinta yang Allah berikan, surat cinta yang Rasulullah berikan kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya dalam bentuk bahasa Arab. Bagaimana kita membaca surat dalam Al-Quran? Kalau kita tidak memahami bahasa Arab, bagaimana kita memahami perintah-perintah Allah? Bagaimana kalau kita tidak belajar bahasa Arab? Gimana kita mau memahami hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak menggunakan bahasa Arab? Maka bahasa Arab sangat penting dalam memahami surat-surat cinta dari Allah dan Rasulnya. Kita kalau berpikir, sekarang kalau kita jatuh cinta kepada orang, ya, sedang jatuh cinta kepada orang. Masalah kekasih kita beda negara nih, LDR-an yang lagi tren sekarang, LDR beda agama, LDR beda negara. Ketika kita dapat surat cinta dari pasangan kita dari luar negeri yang bahasanya bahkan tidak kita ketahui, masalah dari Wakanda gitu ya, kita punya pacar dari Wakanda. Ketika mereka menggunakan bahasa Wakanda untuk mengirimkan surat pada kita orang yang ngaku cinta pada kasih kita yang berada di luar negeri akan berusaha untuk bagaimanapun caranya memahami surat yang dikirimkan oleh kasih kita. Kita belajar bahasanya seketika itu.
Maka ini kita dapat surat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari baginda Nabi besar Muhammad kita mendapatkan surat untuk mengimplementasikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Suratnya dalam bentuk bahasa Arab. Bagaimana caranya untuk kita memahami bahasa Arab? Ya tentunya kita harus bagaimana kita memahami surat cinta dari Allah dan Rasulnya? Ya tentu kita harus belajar bahasa Arab. Ya. Dan juga ini yang kedua ya, bahasa Arab ini untuk pahamnya itu dakwah, pondasi dakwah, bahwa kita tidak mungkin bisa untuk berdakwah dengan hebat. Kita tidak mungkin bisa untuk maksimal dalam menyebarkan agama Allah, menyebarkan syariat Allah, dan menyebarkan agama baginda Nabi Muhammad kecuali dengan bahasa Arab. Karena kembali lagi di awal, tuntutan umat Islam untuk belajar bahasa Arab dan untuk berdakwah dengan ilmu-ilmu Allah, dengan ilmu-ilmu syariat yang hanya bisa dipahami dengan bahasa Arab adalah hukumnya fardhu ain, wajib atas siapapun orang Islam, tidak bisa diwakilkan. Karena asani, yang kedua. Yang ketiga, kita masuk ke dakwah bil lisan. Dengan dakwah bil lisan, dakwah dengan ucapan. Ya. Ketika dakwah bil lisan, apa fungsinya dengan bahasa Arab? Apa kaitannya dengan bahasa Arab? Apa hubungan dakwah bil lisan dengan bahasa Arab? Maka dakwah bil lisan, bahasa Arab akan lebih membantu kita untuk mempermudah dakwah bil lisan. Untuk mempermudah kita ketika kita ingin dakwah dengan lisan. Karena bahasa Arab ini secara diakui atau tidak diakui untuk memperhalus kata-kata. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa Arab ini sangat berperan untuk menghaluskan kata-kata kita. Ketika kita bicara, ya, kita survei saja. Dalam bahasa Indonesia, ketika kita bicara, kalimat-kalimat halus justru muncul dari bahasa Arab. Bukan dari bahasa Indonesia. Atau bahasa Arab yang sudah dianggap itu bahasa Indonesia. Padahal itu bahasa Arab. Itu kalimat-kalimat halus dalam berdakwah selalu muncul dari bahasa Arab. Seperti kalau ada orang meninggal. Kalau kita tidak mau belajar bahasa Arab, kita tidak mau belajar bahasa Arab dalam kehidupan ini. Kita bisa tinggalkan unsur-unsur bahasa Arab dari bahasa Indonesia. Dan akhirnya akan melahirkan bahasa-bahasa yang kasar. Meskipun dalam bahasa Indonesia itu hal yang wajar, tapi dalam bahasa Arab itu hal yang kasar. Contohnya, ketika ada orang meninggal dunia, ya, kita meninggal dunia, apa bahasa Arab, bahasa Indonesianya yang halus sekalipun untuk orang yang sudah meninggal? Kalau kita dalam bahasa Indonesia selama ini kan kalau kita sebut dengan bahasa yang sopan. Ya, masalah fulanah meninggal, fulan meninggal. Jenazahnya akan dimakamkan pada jam 9 pagi. Jenazah itu kan unsur bahasa Arab. Dia menggunakan bahasa Arab. Untuk apa? Memberikan unsur kesopanan kepada bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa lebih sopan menggunakan kalimat janazatun. Yang artinya adalah orang yang sudah meninggal dalam bahasa Arab. Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia, kita nggak mau pakai bahasa Arab dalam dakwatul Islamiyah kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka jangan gunakan jenazah. Apa bahasa Indonesianya untuk orang atau sesuatu yang sudah meninggal? Ya namanya bangkai. Bilang aja kita punya saudara, fulan meninggal, bangkainya dimakamkan jam 9. Kasar. Maka bahasa Arab di sini berfungsi untuk memperlembut kita punya bahasa, memperlembut kita punya ucapan sehari-hari yang nantinya akan memudahkan kita untuk dakwah bil lisan dengan sempurna, dakwah bil lisan dengan halus sehingga bisa masuk ke dalam hati dan sanubari kaum muslimin yang kita sampaikan dakwah kita. Ya. Jadi intinya yang harus kita pelajari awal di sini bahwasanya bahasa Arab yang pertama sangat berperan penting untuk kesuksesan ilmu agama, untuk pembelajaran ilmu agama. Jadi kita harus betul-betul mengoreksi diri kita sebelum kita belajar ilmu agama, harus kita belajar bahasa Arab untuk memperdalam dan mengasah kemampuan kita dalam belajar ilmu agama dan kemudian memahamkan kepada orang lain dalam bentuk dakwatul Islamiyah bil lughah al-Arabiyah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian khususan Ustaz Ihya Ulumuddin dan seluruh mustami' fi hadhihi al-barmajatil mubarakah. Nas'alullah ayyudhimana fi bahbuati sa'adatil abadiyyah bi jahi khairil bariyah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya dong. Masya Allah, sangat menarik sekali ya materi yang sudah disampaikan oleh Fadilatul Karimil Aziz Al-Ustadz Abdurrahman Fahmi tentang ahamiyatud dakwah al-islamiyah. Ahamiyatud dakwah al-islamiyah. Jadi teman-teman sekalian sangat begitu menarik dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Sedikit saya ingin menyimpulkan buat teman-teman karena waktu kita tinggal 1 menit. Jadi intilaqan mimma qaddamahu Fadilatul Aziz Al-Ustadz Abdurrahman Fahmi nastantij
bi anna manusia dituntut untuk dakwah. Semuanya wajib untuk berdakwah. Dan berdakwah itu bukan tahu atau tidak, tapi berdakwah itu urusan mampu atau tidak mampu. Kemudian yang kedua, bahasa Arab adalah kunci daripada ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana kita mau menjadi orang yang tahu kalau kita tidak mengetahui kuncinya? Dalam artian tidak bisa memahami bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, bahasa Arab adalah media dakwah terbaik. Media dakwah terbaik, baik itu untuk memperempuk sebuah perkataan, sebuah bahasa yang akan disampaikan kepada objek kita.